Halo, selamat datang kembali di channel Cara Membuat. Dan di video kita sebelumnya kita sudah banyak membahas trik-trik YouTube ya. Yang pertama itu tentang bagaimana cara membuat RDP gratis. Yang kedua kita ngebahas masalah membuat mengejar jam tayang dengan RDP gratisan tersebut. Dan juga kita ngebahas masalah subscriber. Subscriber 1000 subscriber lah minimal. 1000 subscriber minimal. Dan sekarang kita akan ngebahas bagaimana cara instan untuk mendapatkan 1000 subscriber. Gitu. Oke. Dan Secara kita instan, ya? iya secara instan. Jadi kayak mie ya. Mie langsung dipanaskan. Dipanaskan, masukkan air, langsung masak. Wah, mudah sekali. Mudah sekali. Tetapi yang namanya instan itu pasti ada resikonya. Dan kita kedatangan teman kita ya, bagi kalian yang belum tahu, teman yang di samping kita ini adalah namanya Egy Tendian. Dia adalah tim IT kita yang bekerja di belakang layar ya. Jadi kita sama-sama riset tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube dan juga trik-trik nuyul ya. Trik-trik baru sekarang Trik-trik baru bagaimana cara kejar 4000 jam tayang dan bagaimana kejar dolar di RDP gratis. gratisan. Kemarin kita dapat berapa dolar? Sekitar 3,7 kayaknya. 3,7 dolar. Padahal cuma berapa kali putar kemarin ya? Paling berapa sejam 2 jam lah. Paling 2 jam ya. 2 jam terus ditinggalin aja. Ditinggalin aja. Ditinggalin terus kita nonton anime ya. Nonton aja dulu. Iya, jadi bagi teman-teman yang mau dibahas tentang bagaimana kejar dolarnya, itu akan kita bahas di video selanjutnya aja, Di video bro. selanjutnya, oke. Jadi jangan sampai lupa untuk klik tombol Lonceng. subscribe dulu. Oh, subscribe dulu. Baru lo Lonceng. cek. Oh, iya, betul Ya, jadi sekali. subscribe dulu baru lonceng, dan jangan lupa untuk komentar di channel Cara Membuat. Dan kembali lagi ke topik pertama, bagaimana cara kita mendapatkan 1000 subscriber secara instan. Jadi kemarin itu ada yang nanya bro sama saya. Iya. Jadi kebetulan ada teman yang bertanya, gimana nih bang, channel saya ini kayaknya susah berkembang. Susah berkembang. Jadi dia memulai channelnya itu dari nol ya, benar-benar dari nol. Jadi dia ngupload video memang bagus ya, tetapi permasalahannya adalah untuk mendapatkan 1000 subscriber tanpa bantuan algoritma YouTube ya, bantuan SEO, itu SEO, susah sekali. Wah, memang sangat Ya. susah. Susah sekali. Jadi intinya sekarang ini bagaimana cara dapat subscriber secara instan? Secara instan. Nah, instannya itu gini ya, sebenarnya kalau dibilang instan sih nggak juga. Nggak juga. Harus ada pengorbanan juga. Tetapi perbedaannya, pengorbanan yang dikeluarkan itu bukan berupa waktu yang lama. Oh, nggak pakai waktu yang lama. Nggak pakai waktu yang lama. Biasanya Jadi kan 6 bulan itu nggak bisa lah nyampe 1000 kalau benar nggak sekali. punya brand itu kan. Benar sekali. Jadi kayak channel Cara Membuat ini kita sudah ngebahas masalah Microsoft Word. Itu Word. Egy ada juga ngebahas masalah itu kemarin di Microsoft Word ya. Sedikit. Tapi saya nggak naik. Iya, saya View-nya nggak naik. Terus kita beralih lagi. Pertama kita ngebahas VTOT dan yang kedua kita ngebahas Sadar IT. Iya. Dan itu naik ratingnya di YouTube tentang channel YouTube. Iya, betul. tentang trik YouTube. Jadi kita ngerubah niche, ngerubah kategori sehingga dia lari ke tutorial YouTube dan subscribernya naik secara drastis. Jadi ini adalah trik pertama yang kita pakai. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan subscriber secara real, kalian bikin konten yang fokus satu jenis aja. Jadi jangan lari-lari. Nice ya. Ya, satu nice aja, jangan juga. Dan yang kedua, cari orang yang butuhin, bukan kita yang suka. Oh, iya. Jadi kalau tapi lebih bagus lagi kita yang suka, orang yang butuh. Bagus, tapi kan? kadang-kadang apa yang kita suka belum tentu orang suka. Jadi kalau misalnya kalian itu mau cari tentang konten, tentang ide-ide konten, kalian itu boleh kunjungi situs Google Trend. Google Trending gitu ya. Google Trend. Jadi di Google Trend itu kalian bisa mendapatkan informasi-informasi apa yang sedang dicari oleh para masyarakat sekarang. Dan balik lagi bagaimana cara instannya tadi. Cara instannya itu seperti ini ya. Karena kita juga mengerjakan trik ini untuk mengembangkan banyak channel. Nah, memang trik ini kita pakai hanya untuk sekedar ternak akun channel aja. Sampai dia bisa sampai monetisasi. Jadi, saya sangat menyarankan kalian itu boleh membeli channel yang udah 1000 subscriber ke atas. Kalau bisa yang sudah 2000, bro. 2000, oke. Jadi gini caranya. Ini ya, kita contohin aja. Ini adalah channel Cara Membuat. Andai kata channel Cara Membuat ini subscribernya hanya 100, tentu aja itu akan lama untuk sampai 1000. Sangat lama. Sangat lama.
kecuali dapat momentumnya ya, dapat momentumnya. Nah, kalau kalian nggak dapat momentumnya, sekarang saya beli channel yang udah 2000 subscriber. 2000 subscriber itu saya beli. Setelah itu, video yang di cara membuat ini saya pindahin ke channel yang baru saya beli. Oh iya. Terus nama channel yang kita beli tadi itu tinggal kita ganti nama channel kita. Yang sama gitu. Yang sama. Semuanya kita upload sama persis dengan channel kita sekarang. Jadi itu sistem triknya sangat sederhana, tetapi yang perlu kalian ingat setelah video itu sudah terupload ke channel baru kalian, kalian wajib hapus video aslinya yang ada di channel pertama, karena itu akan berbahaya jika kontennya dianggap re-upload. Iya. Nah, jadi gampang sekali ya bagaimana cara dapat 1000 subscriber. Tapi kan pasti ada resikonya. Oke, jadi kalau cerita kita resiko, jadi kita memang mengalami. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin beli channel yang sudah ada 1000 subscribernya, saya saranin itu cukup channel yang minimal ya, standar minimalnya itu 1500. Iya, 1500 itu paling minimal ya. Itu paling dikit. Karena kenapa? Biasanya orang yang mensubscribe channel itu karena dia tahu tentang kontennya. Iya. Terus tiba-tiba kita bikin video baru terus kita upload, mereka akan bingung, ini channel siapa yang saya subscribe, sehingga dia akan unsubscribe. Jadi secara otomatis subscriber berkurang. Nah, tetapi kalau misalnya kalian membeli channel yang dia 2000 ke atas ya, 2000 ke atas, itu kehilangannya akan tidak terlalu banyak gitu. Sampai kita bisa monetisasi channel. Monetisasi. Nah, saran saya bagi teman-teman yang ingin beli channel seperti ini, carilah channel yang tidak ada. Yang pertama itu minimal 2000 subscriber. Yang kedua, cari yang tidak ada pelanggarannya. Tidak ada pelanggaran. Pelanggaran apa itu? Pelanggaran kayak pedoman komunitas, re-upload dan segala macam. Dan yang terakhir, kalau bisa cari channel yang kena dismonet. Kena dismonet. Alasan? Oke. Jadi gini alasannya. Channel yang dismonet itu karena konten re-upload tuh. Ya kan? Tetapi ketika videonya dihapus, itu bisa diajukan ulang. Kalau dismonet. Ya. Keunggulannya ketika kalian beli channel yang dismonet, itu akan ada sepaket dengan akun AdSense yang sudah ada. Oh, sepaket dengan akun AdSense yang sudah ada. Benar. Jadi sekarang saya akan contohkan salah satu channel yang saya beli karena tidak ikut akun AdSense-nya. Itu peninjauannya lama banget. Jadi sekarang kita akan lihat, ini adalah salah satu channel yang saya beli dan saya kelola sampai saat ini, ya. Dan ini bermasalah di tahap proses kedua ya. Proses pengajuan ini. Proses pengajuan karena kita belum punya akun AdSense-nya. Nah, kalau kita beli channel yang sudah dismonet dan bisa diajukan ulang, itu kan akun AdSense-nya sudah ada. Jadi tidak kena lagi masalah seperti ini di langkah kedua, daftar ke Google AdSense. Ini udah sekitar 3 ya kalau nggak salah channel. Sudah 3 channel yang seperti ini ya. Jadi ini pelajaran juga buat saya ya, buat kita, bahwa kalau untuk beli channel itu memang lebih bagus cari yang dismonet aja. Tapi kalau tidak dapat juga tidak masalah. Yang penting kalian daftarnya itu harus benar-benar sudah clear history. Ini direkomendasikan oleh cara membuat nih. Ini rekomendasi dari cara membuat. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang tadi ada 2000 subscriber, ada channel yang dismonet, yang terakhir ketika kita mau mengupload video kita, mau mindahin semua video kita dari channel lama ke channel baru, itu wajib melihat timingnya. Timing dalam artian. Jadi seperti ini. Biasanya orang-orang itu pada tidur jam 12 malam ke atas. Nah, kalau kalian upload di prime time dari jam 7 sampai jam 9 malam, itu kan mereka akan dapat notifikasi. Iya, betul. Ketika mereka dapat notifikasi, mereka akan tersadar bahwa mereka sudah salah mensubscribe channel. Sehingga mereka akan langsung unsubscribe. Tapi kalau kalian nguploadnya jam 12 malam ke atas atau sampai subuh ya, itu mereka tidak akan curiga. Kecil kemungkinan di unsubscribe itu ya. Ya, karena ketika kita sudah upload itu kan masih ada juga channel-channel lain yang mengupload gitu. Jadi channel kita itu akan tertutup sehingga mereka tidak akan tahu. Itu tidak masalah. Yang paling penting adalah ketika kalian mengupload video kalian dari channel lama ke channel baru, itu wajib dihapus di channel lamanya biar tidak kena konten re-upload oleh YouTube.
Sebenarnya simpelnya kayak gitu. Simpel kayak itu, betul itu. Dan instan sekali kan? Instan. Jadi tapi kan kembali lagi ke instan tadi kan, otomatis kita membeli channel baru. Pasti. Kalau pasti teman-teman nih bingung nih, berapa sih kisaran harganya kayak Nah, gitu. biasanya kalau kita beli Ya. itu di channel 2.000 ke atas, 2.000 ke 2.000 ke atas itu bisa sampai 500.000. 500.000 ya. 500.000. Tapi kalau kita beli subscriber, Ya. itu kalau sampai 1.000 subscriber itu lebih. bisa sampai 1 jutaan. Belum tentu Dan sampai 1.000. belum tentu 1.000 dia bisa akan Ya. ngedrop. Tetapi kalau ini kan enggak. Ya contohnya aja seperti ini. Ini kita akan lihat analitik di videonya. Ini saya beli di channel 1.500 kalau nggak salah kemarin. Ini berkurang nih ya. Iya betul. 1.429, kurangnya hanya dikit. Iya. Tuh. Oh. Kurangnya hanya dikit. Jadi masih dikategorikan aman lah. Ini masih kategori aman. Makanya saya bilang nguploadnya itu harus waktu-waktu orang udah mau tidur. Orang udah nggak melihat notifikasi lagi lah, Pak. Iya. Nah, gunanya juga ketika kalian sudah dapat 1.000 subscriber atau beli channel yang udah 2.000 subscriber seperti ini, kalian cukup tembak jam tayangnya lagi. Tembak jam tayang. Tembak jam tayangnya lagi sampai monet. Iya. Apalagi sekarang di cara membuat itu, kalau misalnya kalian hanya ingin sampai monetisasi aja itu bisa. Kita kejar jam tayangnya sampai monetisasi. Jadi misalnya kalian upload video yang penting itu ada durasi 1 jam. Minimal satu video aja, yang ada durasi 1 jam. Dan video-video lainnya setidaknya ada 7 atau 10. Sekitar yang mau 30 menit, 10 menit. Terserah. Nanti dengan paket ya, kalau misalnya kalian mau beli seperti itu kan paket 1 juta lah misalnya kan. Ini misal ya, nanti kan egonya tinggal di WA. Jadi kalau misalnya kalian mau paket seperti itu ya, kalian upload videonya, setelah itu channelnya kita kasih sama kalian upload video, terus kita kejar jam tayangnya. Itu nanti setidaknya ini belum final ya, itu final. Bisa naik bisa turun, bisa di 4.000 jam tayang hanya paling lama 7 hari lah. Itu paling lama. Paling lama 7 hari dan kalian bisa untuk daftar monetisasi. Itu sangat enak. Makanya saya bilang cara ini adalah cara yang paling menurut saya paling cepat dan paling aman. Daripada kita harus pakai aplikasi apalagi dengan super sub. Wah, itu lebih sedikit berbahaya itu. Sedikit berbahaya. Karena banyak orang yang saat ini ya, contohnya aja. Jadi ini juga saran buat teman-teman sekalian, kalau kalian ingin super sub dengan teman-teman, saran saya jangan klik tombol lonceng, Bro. Oh, jadi cuman klik tombol subscribe aja. Tahu nggak fungsinya? Alasannya itu apa? Alasannya contoh seperti ini. Ketika saya subscribe channel kalian dan saya klik lonceng, dan itu karena grup sub for sub. Iya, betul. 1 minggu kemudian kalian ngupload, saya dapat pemberitahuan. Ketika saya unsubscribe, kalian kan tidak tahu. Nah, iya betul. Nggak ada pemberitahuan bahwa channel kita di unsubscribe. Tetapi kalau misalnya kalian tidak tombol lonceng, saya kan tidak tahu apa kalian upload atau tidak. Jadi menurut saya secara pemikiran logikanya lebih bagus kalau kalian ingin super sub jangan klik tombol lonceng. Itu alasannya. Itu alasannya. Tapi itu kalau ada pikiran orang yang positif. Tapi kan ada yang niat mau super sub cuman ujung-ujungnya nanti aku ingat channel ini, nanti aku unsubscribe ya. Jadi banyak yang tidak amanah ya. Banyak yang tidak amanah. Karena juga kadang-kadang itu bukan masalah amanah atau tidak amanah, Bro. Terkadang seperti ini. Saya subscribe channel sampean ya. Saya subscribe channel Egi, terus Egi ngupload tentang masalah hal yang tidak saya suka. Contohnya tentang hal yang berbau tabu ya. Tabu. Berbau dewasa. Sedangkan saya adalah channel anak-anak. Jadi ketika dia ngupload kan saya merasa berbenturan antara perasaan dengan konten yang diupload sama Egi, sehingga saya akan unsubscribe. Tetapi kalau saya tidak klik tombol lonceng di channel Egi, saya tidak tahu. Masuk akal sebenarnya saya. Nah, jadi itu saran bagi teman-teman dan bagi kawan-kawan yang ingin secara instan tadi nih, yang ingin dibantu secara instan tadi, contohnya dari beli channel sampai kita bantu sampai monet ya, kalian bisa hubungi kita di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan sampai lupa untuk menanyakan hal yang
sesuai dengan ingin ditanyakan, jangan nanya yang macam-macam. Iya. Karena banyak juga nih yang nanya macam-macam ya. Oh ya, Iya. ini nih lain kalau yang sudah macam-macam. Banyak, ini, banyak. Dan bagi teman-teman juga yang ingin beli RDP, saya ingin kasih tahu bahwa RDP yang kita jual itu memang lebih mahal daripada yang ada di e-commerce. Oh, e-commerce. Harganya itu memang RAM 8 itu 200.000, RAM 4 itu 150. Tetapi ketika RDP-nya mati, itu kita akan ganti baru. Jadi itu ada garansinya kalau Ada beli di kita. garansinya. Dan juga kalau kalian mau tanya-tanya, itu kan pasti saya layanin. Iya, betul. Tapi kalau beli Shopee kan nggak ngerti, nggak ditanya gitu. Belum tentu aman. Belum tentu aman. Saya tidak mengatakan tidak aman ya, tetapi belum resikonya seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman juga yang ingin mau dibahas tentang tutorial-tutorial lainnya tentang YouTube, boleh komentar juga di channel ini. Mungkin kita itu aja dulu. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Mungkin next video kita akan bahas tentang tutorial YouTube lagi. Kalau ada rekomendasi boleh di komen. Boleh di komen mau ngebahas apa, mau bahas tentang jam tayang kenapa ngedrop dan segala macam ya. Dan saya Etro dan saya Egi. Kami pamit undur diri. Salam cara membuat.